Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la wahdahu la syarika lahu. An Abi Amrin wa qila Abi Amroh Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qal qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslimun. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amroh, namanya Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada orang lain selain engkau. Kemudian beliau menjawab, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, At-Tabrani, At-Tayalisi, Ibnu Abi Asim, Ibnu Abi Dunya, kemudian Al-Hakim dan Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan Al-Baghawi rahimahumullahu ta'ala. Hadis ini sahih para jamaah sekalian. Kata para ulama, hadis ini adalah hadis yang singkat, padat dan indah, yang merupakan kekhususan bagi Rasulullah SAW. Walaupun singkat, namun telah memberikan jawaban tentang pokok-pokok Islam yang ditanyakan oleh si penanya dalam dua kata, yaitu iman dan istiqomah menurut manhaj yang benar. Para jamaah rahimahumullah ta'ala, maka dalam hadis ini disebutkan bahwa ada 10 kaidah supaya kita istiqomah. Wonten ten mriki ibu-ibu asmanipun Bu Istiqomah. Mboten wonten wae kok. Nggih. Wau enjing sinten? Bu sinten sing sakit? Bu Sumarti, monggo kula panjenengan sami-sami ngatungaken kalian Bu Sumarti, mugi-mugi Allah angkat penyakitnya, disehatkan lagi dan bisa hadir di majelis ilmu ini lagi. Amin ya rabbal alamin. Kula panjenengan mugi-mugi dipun paringi kesehatan, lancar rezeki, kuat ibadah dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama, ini yang utama, justru niki pusatnya niki. Istiqomah adalah anugerah dan pemberian dari Allah. Nah, dalam sifat ngeten niki para jamaah sekalian, sifat seperti ini, akhlak seperti ini, jiwa seperti ini niku kadang diberi oleh Allah, kadang niku kedah berusaha dulu. Harus berusaha dulu. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan hidayah menuju jalan yang lurus itu kepada Allah sendiri. Semua urusan berada di tangan Allah. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, bukan berarti Allah pemberi penyesatan, bukan. Tapi nopo sebab akibat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 175. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, nah niki wonten syahidnya. Syahid yang pertama pun di ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua pun di wa'tasamu bihi, berpegang teguh kepada agamanya. Nah, agama niku para jamaah sekalian sanes damel dolanan. Sanes damel dolanan. Sawenake dhewe pindah-pindah. Kata sebagian orang-orang kafir, orang-orang Eropa mereka, nggih ngoten niku. Mengaku di atas Kristen Nasrani misalnya. Ya, sebagai seorang Nasrani, tapi dolanan. Ibadahnya seminggu sekali. Kitabnya ora pernah diwaca. Gitu. Nah seperti itu apa mau agama di seperti itu? Tidak mau. Iya. Begitu juga dengan Yahudi. Yahudi pada zaman Nabi Musa itu adalah seafdal dan sebaik-baik waktu. Sama kayak sahabat Nabi. Mulanya berpegang teguh kepada agama niku merupakan tanda keseriusan seorang menjalankan agamanya. Terus mboten angsal niku dolanan. Mulane tiyang murtad dari Islam ke agama lain disuruh tobat oleh Islam. Tapi nak mboten purun dibunuh. Keras napa mboten? Keras. Karena dia bersikap keras terhadap Islam dan mempermainkan Islam. Matan. Nah terus wonten tiang-tiang liberal ngomong ngeten, kan agama sama saja. Loh, kalau agama sama saja, kenapa kok pindah? Ya, kan betul masuk akal. Nak seumpami sedanten agama niku sami kan nggak mungkin, nggak masuk akal kok pindah. Apa sing digoleki? Ya padha ae, ya jenenge padha agama. Nyapa kok pindah? Ngoten lho. Nggih. Fasayadkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ila ilaihi siratan mustaqim. Maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, yaitu surga. Wau sak sampune ngaos enjing wau kula kepanggih kali Pakde kula tendung botong mriku asline mudung botong menawi tepang Pak Ridwan niku kiai temriku. Kalau didoakan berkok timber ngaos temen jagat, masya Allah, muka-muka dikira rahmat Allah. Subhanallah. Kalau panjenengan niki butuh yang namanya rahmat para jamaah. Ya ora kur jenenge tok rahmat. Jenenge rahmat tukang ngerokok, ngombe, nyolong. Mboten ngoten. Dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepada Allah, sregep ngaji. Iya. Mulanya istiqomah niku kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu lebih baik daripada 1000 karomah. 1000 karomah. Jenengan niki ngaos temriki alhamdulillah istiqomah niku luwih sae tinimbang karomah. Karomah niku dikan apa? Kejadian luar biasa, bisa terbang, bisa sholat di atas daun, makan tuli, ngombe oli, ngoten niku. Lah nggih, ngombe oli lo gelem, mosok ngombe kencing ontak emoh, padahal enek dalile. Ngoten niku. Alhamdulillah, mulane kula kaya niki kehilangan seorang bapak niki. Wau enjing kok mboten ketinggal. Bapak sing biasane Pak Mingun ten pundi piyambake?
Mboten kabar. Nah ibu-ibu ya aku gak iso siji-siji gitu. Cukup Pak Eko mawon nggih. Nggih. Muga-muga kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika beliau membaca firman Allah surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, kemudian beliau berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabb kami, maka berikan kami keistiqomahan. Alhamdulillah kalau panjenengan rutin, masya Allah sergap sekali ngaji. Tapi berdoa untuk supaya istiqomah niku nggih penting. Karena semua kita sakit magembal mriki masjid niki inggih punika atas karena rahmat Allah. Alhamdulillah, Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jenengan kedah bahagia dengan hadis niki para jamaah sekalian. Rasul SAW tidak meninggalkan kita berupa harta benda, orang beliau juga miskin. Nabi niku miskin. Mulane usate niku nggih kedah napa? Kedah istiqomah, bukan karena amplop. Nggih, bukan karena amplop ra dikai gak teko. Dikai teko. Oh, ditolak aja orang kayak gitu. Karena yang diminta adalah betul-betul ilmunya. Nah, niki kabar gembira saking Nabi SAW. Napa niku man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah memahamkannya dalam agama. Nah, jenengan iki sedanten dalam perjalanan niku para jamaah. Lah, mosok ngaji sing diajarin apa? Jadi ngene lho, gawe HP. Mungkin apa bener? Bismillahirrahmanirrahim, sholatu wassalam. Terus ngeten para jamaah, gawe HP ngeten niki lho. Gak mungkin toh. Pasti sing di napa niku yang disampaikan apa? Qala Allah, qala Rasul. Karena ngaji itu adalah sangune mati. Yeah. Niku yang pertama. Yang kedua, hakikat istiqomah adalah berpegang teguh dengan manhaj yang benar dan meniti jalan yang lurus. Hakikat istiqomah adalah berpegang teguh dengan manhaj yang benar. Manhaj niku adalah cara beragama dan meniti jalan yang lurus. Jalan lurus niku namung setunggal. Jalan lurus itu namung setunggal. Jalan kesesatan itu kuatah. Nggih. Wonten sing ngajak ke partai. Wonten sing ngajak ke organisasi. Wonten ngajak ke suatu kelompok. Wonten ngajak ke baiat. Wonten ngajak dan lain sebagainya. Enggak ada yang ngajak kepada Allah sama sekali. Gak ada yang ngajak kepada Allah sama sekali. Kajiannya yus kata ustaz saya, kata imam saya, kata kiai saya, kata gus saya. Qala Allah, qala Rasul belas kayaknya. Nah niku tidak bisa dinamakan sebagai dakwah. Dakwah kepada Allah tentu saja yang disampaikan inggih punika napa? Firman Allah dan sabda Nabi. Nah, niku jalan yang benar. Abu Bakar As-Siddiq ketika menafsirkan surat Fussilat ayat 30 sama. Beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti ini kan akidah.
Maksudnya ini pun pripun, yaitu istiqomah di atas manhaj yang lurus dan jalan yang lurus. Yeah. Kemudian yang ketiga, asas istiqomah adalah keistiqomahan hati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Karena istiqomahnya badan niku jeluntrungnya, pusatnya adalah di istiqomah di hati. Yeah. Pikiran, badan pengen hadir ten majelis ilmu, tapi hati enggak. Nah, niku. Yeah. Hati pengen hadir ten majelis ilmu, tapi pikiran dan badan boten. Ini bertentangan. Mulane antawis hati, pikiran dan badan sami-sami kuat untuk menghadiri majelis ilmu, lah itulah istiqomah. Nggih. Sing jenenge ngaji niku mesti saedhek, Pak. Jenengan tingali ten platform-platform niku hiburan, YouTube, Facebook. Niku nak jenengan ningali, jenengan perhatikan niku, ngaos niku adalah urutan paling bawah. Maksudnya pripun? Nak jenengan memperhatikan berapa dalam kurun waktu 1 bulan, 2 bulan itu berapa orang yang melihat, kan tercatat niku, gitu. Niku ngaji niku tercatat niku, siapa yang melihat YouTube itu tayangannya itu terlihat niku, tercatat niku. Nak ngaji niku sing ningali sawede banget. Nggih. Tapi nek musik subhanallah. Ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang ratusan juta, subhanallah. Istiqomah niku berat pancen. Nggih. Istiqomah niku berat. Mulane di dalam hati kita itulah yang menjadi pusat pergerakan seluruh badan dan juga otak di antaranya. Nggih. Mulane betul kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba sampai hatinya istiqomah. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Jadi asas istiqomah adalah keistiqomahan hati, lurusnya hati. Iya. Nah, kenapa manusia niku diberi hawa nafsu dan diberi hati supaya seimbang. Kadang iman itu bertambah, kadang iman itu berkurang supaya seimbang. Makanya ada yang mengatakan kalau segala sesuatunya dimudahkan, maka orang nggak akan ada berdoa kepada Allah. Nggak mungkin kalau panjenengan itu seneng terus, betul mungkin. Pasti kadang sedih. Tapi istiqomah di atas ketaatan niku perlu dipertahankan dan perlu diperbaiki terus. Yeah. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, asasnya istiqomah adalah keistiqomahan hati di atas tauhid. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan selainnya dalam firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya, surat Fussilat ayat 10, bahwa mereka tidak menoleh kepada selain itu. Artinya senantiasa istiqomah. Jadi jika hati tidak menoleh, jika hati tetap istiqomah di atas ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah, takut kepadanya, mengagungkannya, segan kepadanya, mencintainya. Pernah tidak kita mencintai Allah? Apakah hanya sekedar mencintai harta, mencintai keluarga? Pernah tidak kita terbetik dalam hati kita itu mencintai Allah? Ya Allah, aku mencintai.
Ada seorang dari luar negeri sana itu, ya Allah, I love you. Sambil sambil merekam. Nggak jauh dari kolam renang. Mungkin menawi piyambake di hotel, di luar hotel. Ya Allah itu. Oh Allah, kalau dalam bahasa Inggris kan oh Allah, I love you. Do you love me? Langsung Allah mengirimkan halilintar gitu. Gimana ini jawabannya? Kalau kita mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Iya. Menginginkan Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, berpaling dari selain Dia. Seluruh anggota badan akan istiqomah dengan ketaatan kepadanya, karena hati adalah raja bagi organ tubuh yang merupakan pasukan hati. Apabila raja istiqomah, istiqomah pula pasukan dan rakyatnya. Yang keempat, istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqomah di atas kebenaran. Ya, di atas kebenaran. Salah satu contoh niku Abdullah Al-Qasimi. Ya. Niku Masya Allah para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku awalnya Abdullah Al-Qasimi niku Masya Allah nulis tentang tauhid itu luar biasa. Tulisan-tulisan beliau tentang tauhid Masya Allah. Ya. Tapi karena dia mungkin tidak istiqomah dan lain sebagainya, akhirnya dia menjadi seorang ateis. Na'udzubillah. Menawi jenengan nate mireng nama seorang ilmuwan Turki namanya Harun Yahya. Nate Adnan Oktar, namanya Adnan Oktar. Itu Masya Allah tulisan di website dia ini kok membantah teori Darwin itu dalam 20 pertanyaan. Ya, membantah teori Darwin. Tapi kalau seandainya dia berdasarkan Al-Quran itu lebih cepat lagi sebenarnya. Ternyata di akhir hidupnya dia itu berubah haluan. Dia mendirikan sebuah sekte tersendiri di Turki. Di Turki kalau tidak salah, atau ya di Turki insya Allah. Nah pengikutnya itu wajib perempuan. Masya Allah. Biasanya kebanyakan sekte-sekte itu asasnya nggih hawa nafsu para jamaah sekalian. Hawa nafsu. Kalau nggak hawa nafsu ya dunia duit. Nah, Adnan Oktar niku punya pengikut semuanya perempuan, sekitar 175 perempuan di Turki, yang akhirnya kemudian dia ditangkap oleh kepolisian Turki. Yeah. Istiqomah itu berat. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah menyebutkan keduanya. Istiqomah yang dituntut dari seorang hamba adalah istiqomah di atas kebenaran. Jika tidak mampu, maka yang paling mendekati kebenaran. Nabi SAW menyebutkan keduanya dalam sabda beliau, Inna dina yusrun wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Nah hadis ini juga kabar gembira bagi kita, supaya semangat untuk istiqomah di atas kebenaran dan di atas ketaatan. Sesungguhnya agama itu mudah. Betul. Tadi pagi sudah kita buktikan, sholatlah berdiri. Kalau tidak mampu duduk, kalau tidak mampu berbaring, kalau tidak mampu dengan isyarat. Kalau tidak mampu ya terserah. Pokok waktunya masuk sholat ya sholat. Yeah. Tidak seorang pun yang mempersulit agama melainkan akan dikalahkannya atau tidak mampu melakukannya. Contoh, zikir niku paling banyak itu cuma 100. Yeah.
Nah contoh konkretnya, wow, saat sampune sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Loh, 3 macam ini loh gak nyampe 100. Nah terus yang mensyariatkan baca ya Latif 10.000 kali, baca Fatihah 100 kali. Ya, berat. Makanya tadi saya jelaskan di pagi ini agama kalau buat campur tangan manusia selain Nabi SAW memberatkan. Baca ya Rozak 10 kali. Gak dikabulkan mas kesel dhisik. Akalnya, hatinya niku sampun kalah dengan jumlah yang disodorkan. Gak apa betul? Secara fitrah lah ya. Secara fitrah jenengan menawi mir nak pengen awamur rezeki ini lancar, moco ya Rozak 100.000 kali. Loh, kita pikiran secara manusia itu kalah dengan 100.000. Kok malah susah? Seperti orang pesugihan. Kemarin saya mendengarkan yang menceritakan dia sedang pesugihan. Di awal pesugihan itu ternyata niku piyambake sampun telas 30 juta. Loh, jenengan nawarke pripun, Pak? Iki wong pengen duit akeh tapi wis entek 30 juta. Temen sinten sing gadah? Oh, Abu Hanifah. Kalau seumpamanya saya franchise ayam goreng antum, sak gerobake, sak ayame, sak bumbune kira-kira entek 30 juta ora? Ora. Lagi orang nyapu wis 30 juta entek digawe pesugihan. Itu juga belum tentu nanti berhasil. Yeah. Mulane para jamaah sekalian, nak jenengan pengen dalam menjalankan agama niki mudah, cari dalilnya, saneh cari perkataan kiai, Gus, syekh niku mboten. Malah susah maka jenengan. Kadang saya juga kasihan juga. Iya, asalnya mendoakan kepada orang lain cukup Allah maghfirlah warham. Cukup kok nyapu kok ngentekno duit 2 juta, 5 juta kadang utang. Padahal agama niki mudah niki lho dalile inna dina yusrun. Orang yang mensyaratkan yang sanes syariat Islam niku biasanya susah melakukan. Yeah. Maka berlaku tepatlah dalam beramal, yaitu sesuai dengan syariat. Sholawat kita duduk niki dalam 1 jam kajian niki sakit kok sholawatan berpuluh-puluh kali. Gak harus menggunakan Habib, Ustadz, rebana sholawatan, terus menggunakan ajar. Tidak perlu. Nah, majelis hadis tadi pagi ini wis sami. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku. Alhamdulillah. Mendekatilah dan bergembira. Jadi yang dituntut dalam istiqomah yaitu as-sadat, tepat dan lurus, ya. Tepat dan lurus dengan sunnah. Ya. Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali meminta diajari doa agar ia berdoa dengannya, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku dan luruskanlah diriku. Ya, niku nomor sekawan. Nomor gangsal. Istiqomah itu berkaitan dengan semua ucapan, perbuatan dan niat. Yeah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, istiqomah itu berkaitan dengan perkataan, perbuatan, keadaan dan niat. Nabi SAW bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak akan istiqomah iman seorang sampai hatinya istiqomah.
Tidak akan istiqomah hati seseorang sampai lisannya istiqomah. Jadi niki ada pengaruh para jamaah sekalian. Perkataan niku saged mempengaruhi hati. Jenengan niku melafadzkan la ilaha illallah. Nah, lafadz niki sing jenengan ucapkan niku saged mempengaruhi hati, terutama iman. Jenengan ngaos Al-Qur'an niku nggih saged mempengaruhi hati dan mempengaruhi iman. Terlebih lagi perbuatan itu justru pengaruh terbesar dari hati dan juga lisan. Ibnu Rajab berkata, sesuatu hadis niki hadisnya hasan, riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah sahihah. Ibnu Rajab mengatakan sesuatu yang paling agung untuk diperhatikan dari anggota tubuh setelah istiqomahnya hati adalah istiqomahnya lisan. Karena lisan sebagai penerjemah dan pengungkap isi hati. Makanya kata Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwasanya zikir niku ada 3 macam. Pertama, zikir secara lisan saja, hati tidak, dan akal pikiran tidak. Yang kedua, hati saja, jadi lisan nggak mengatakan, nggak melafalkan apapun, otak juga diam. Yang ketiga, ini lebih afdol adalah lisan, hati dan juga akal sama-sama bebarengan berzikir. Ini lebih afdol. Oleh karena itu wajib bagi seorang muslim untuk serius memperbaiki hatinya. Mulane ngaji niku aslinya jaro dosa. Istiqomah. Nah, istiqomah ini salah satu wasilahnya adalah ilmu. Ilmu itu didapatkan dengan cara ngaji di majelis ilmu. Para jamaah sekalian. Mulane tiang-tiang sing ngaji biasanya istiqomah niku. Artine nggih sae. Akhlaknya nggih sae. Ya bukan berarti sing ra ngaji. Tapi perlu dibuktikan, ya. Memohon kepada Allah agar memperbaiki hatinya dan menghilangkan segala bentuk penyakit hati darinya. Apakah saya tidak punya hati yang sakit? Ada. Ya nggak mungkin kalau cerita jenengan. Wah, aku sakit hati karo Pak Eko Abu Hanifah. Enggak mungkin. Ya kecuali kalau sekiranya untuk memperbaiki hubungan enggak masalah gitu loh. Masalah itu kedah diselesaikan, bukan diatasi malah ditambah. Yang keenam, istiqomah tidak akan terwujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya untuk Allah niku maksudnya ikhlas. Istiqomah niku kedah ikhlas. Nah, ikhlas niku berat. Kecuali kalau ngaji alhamdulillah bertahun-tahun lamanya dan bisa memperbaiki hati. Nah, kalau panjenengan niki dalam rangka untuk memperbaiki hati. Artinya seorang hamba istiqomah dalam meniti jalan yang lurus, ikhlas semata-mata karena Allah dan hanya mengharapkan pahala dan ridhonya. Contohnya sinten? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi niku perjalanan dari Persia. Dan dia mendengar kata Ahmad, nama yang tertera di dalam Taurat dan Injil dan Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Perjalanan dari Persia ke Madinah niku perjalanan penak napa mboten? Enggak. Dia harus ketemu dengan pembegal, dia harus ketemu dengan orang yang menganggap dia sebagai budak, yang akhirnya kemudian dia dijual dan sebagainya. Akhirnya kemudian Allah mempertemukan dia kalih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata para ulama, memang dia berhak menerima hidayah itu karena dia berusaha. Masya Allah, perjalanan dari Persia ke Madinah. Alhamdulillah kita sudah ada pesawat. Gitu. Yang kedua, maksud dengan Allah, maksudnya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam merealisasikan dan melaksanakan istiqamah serta teguh di atasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Ya, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kemudian yang C, atas perintah Allah, yang ketiga, atas perintah Allah, yaitu istiqomah di atas manhaj yang benar dan lurus, jalan yang lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, fastaqim kama umirta. Ya. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar. Duh, Nabi Muhammad saja diperintahkan Allah untuk istiqomah. Lah kita siapa? Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan ahli surga, bukan ahli ilmu. Yuk kok mentang-mentang ngoten loh. Enggak istiqomah. Rasul aja diperintah untuk istiqomah. Sebagaimana telah diperintahkan kepada. Yang ketujuh, bagaimanapun seorang ketika istiqomah, maka janganlah ia bergantung kepada amalannya. Akan tetapi dia wajib bergantung kepada Allah. Beberapa hari yang lalu saya diingatkan tentang apa? Oh, bahasa Arab. Antum kemarin? Iya, qatar Allah. Antum nggak saya suruh post apa ya, samping antum. Ya karena beliau sudah biasa kan, kalau antum enggak gitu. Saya diingatkan oleh salah seorang ikhwah itu, oh iya benar. Saya katakan pada mereka, kita nggak boleh bersandar, bertumpu kepada amal dan ilmu kita. Kita tetap harus bersandar kepada Allah. Ada seorang syekh ketika dia lupa untuk menyebutkan ayat, dia malah menyebutkan ayat yang lain. Qadarullah saya lupa ayatnya. Terus kemudian dia mengatakan wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Aku pengen mengingatnya, tapi syaitan itulah yang menghalangiku untuk subhanallah. Wajib seorang hamba untuk tidak bergantung dengan amalannya, bagaimanapun baik dan istiqomahnya ia. Janganlah tertipu dengan ibadahnya dan juga zikirnya kepada Allah Ta'ala atau amalan-amalan taat yang lainnya. Ya. Nabi SAW bersabda, qaribu wasaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadun minkum bi'amalihi. Qalu ya Rasulullah wala anta. Ini hadis menakjubkan sekali para jamaah sekalian. Qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Mendekatilah dan berlaku tepatlah dalam beramal, yaitu sesuai dengan syariat. Mulane para jamaah sekalian, kalau jenengan beramal Islam itu sesuai dengan syariat itu malah lebih mudah. Malah lebih mudah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat karena amal perbuatannya. Amargi pun apa para jamaah? Kenapa kita tidak boleh bertumpu dengan amalan? Karena biasanya akan mendatangkan sikap tidak ikhlas. Senang dipuji. Wah, wong kuwi apa? Sedekah 100 juta. Wis, Masya Allah. Dia tepuk tangan dan sebagainya. Nah ini amalan kadang menimbulkan seperti itu para jamaah. Nek susah ikhlas, orang bertumpu dengan amalan, maka dia akan berbangga dengan amalannya. Akhirnya dia tidak ikhlas. Akhirnya Allah begitu menghilangkan daripada pahala amalannya. Wal'iyadzubillah. Ya. Wal'iyadzubillah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk engkau? Loh, Rasulullah aja ditanya kayak gitu.
Ditangkleti ngoten dengan pertanyaan yang sama. Kemudian beliau mengiyakan. Saya pun beliau bersabda termasuk aku. Tapi bedanya nopo? Allah memberikan beliau nopo niku, meliputi beliau dengan rahmat dan karunia. Nah, kula panjenengan niku kedah nyuwun niki, nyuwun nopo? Rahmat kalian utamaan dari Allah. Sak sampunipun jenengan niku kula jenengan beramal nyuwun rahmat lan keutamaan ten Allah Subhanahu wa taala. Mulane mau ten mukadimah kan kula mukadimah riyen napa supados ikhlas. Ilmune bermanfaat. Nggih. Yang kedelapan, buah dari istiqomah di dunia adalah istiqomah atas sirat pada hari kiamat. Nah niki paling penting para jamaah. Nggih. Barang siapa diberi hidayah menempuh jalan yang lurus di dunia, yaitu jalan Islam dan sunnah, maka ia akan diberi hidayah di akhirat agar selamat dalam menempuh as-siratal mustaqim yang terbentang di atas neraka jahanam. Ya. Kemudian yang kesembilan, penghalang istiqomah adalah syubhat, kesesatan dan syahwat yang menyimpang. Syubhat itu perkara samar. Dados mboten haram nggih mboten halal, mboten jelas. Istilahnya syubhat niku mboten jelas. Syahwat niku keinginan dunia yang berlebihan. Keinginan dunia yang berlebihan. Saiki entuk 100.000, sesuk jaluke 500.000, sesuk jaluke 5 juta, sesuk jaluke 100 juta, ngatos ngoten niku 100.000. Menyimpang. Jadi tidak ada yang namanya dalam pikiran dia niku akhirat. Yeah. Syubhat dan syahwat adalah penghambat dan pencegah yang bisa menghalangi dari istiqomah. Seorang yang berjalan di atas jalan yang lurus terus menerus, ia akan selalu dibayangi oleh syubhat dan syahwat yang dapat memalingkan dan mencegahnya dari jalan yang lurus. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Surat Al-An'am ayat 153. Kemudian yang terakhir, nah niki parah napa? Bahaya, ya. Membahayakan dan sampai parah. Yang ke-10 yaitu menyerupai orang kafir dalam bentuk penyimpangan dan sikap istiqomah. Mulane para jamaah sekalian, kula jenengan niki nate mireng salah setunggalipun sebuah syair saking Ibrahim Al-Khawwas. Napa niku? Tombo ati iku limo perkarane. Sing setunggal apa? Mentadaburi Al-Qur'an. Nomor kalih berteman dengan orang soleh. Lah niki kula panjenengan sing ten masjid niki sedanten orang soleh. Orang soleh menurut kriteria Allah dan Rasulnya, bukan orang soleh menurut orang-orang awam. Nah menurut Allah dan Rasulnya mau ngaji, mau mempelajari qala Allah qala Rasul, memahami niku kemudian mengamalkan. Yeah. Faktor yang menyebabkan seseorang menyerupai orang kafir itu kembali kepada dua bentuk kerusakan, yaitu kerusakan ilmu dan kerusakan amal. Perhatikan makna yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di dalam ayat ini ada tiga agama. Pertama, agama Islam. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Niku Islam. Ghairil maghdubi niku
Yahudi. Waladhdallin niku sinten? Nasrani. Mulane kula jenengan niki kudu istiqomah di atas Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian itu wafat kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Nah, kerusakan orang-orang Yahudi itu pada amalan mereka, sedangkan kerusakan orang-orang Nasrani itu ada pada sisi ilmu. Orang-orang Yahudi berilmu tapi tidak mengamalkannya. Adapun orang-orang Nasrani beramal tanpa ilmu, mulanya sesat. Nah, Islam niku mendasari segala sesuatunya itu dengan apa? Dengan ilmu. Saturi mengatakan yang niku nilainya ibadah kedah ngagem ilmu. Yeah. Melakukan perbuatan yang nilainya niku ibadah nggih berdasarkan ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau tutup dengan perkataan Imam Syafi'i, mengatakan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan perkara dunia itu dengan ilmu, kan jenengan kedah napa nyambut damel untuk mendapatkan uang. Wa man aradal akhirah, yang menginginkan akhirat itu kedah dengan ilmu, yaitu dengan ilmu syar'i. Amargi punapa yang namanya modal kita untuk bisa hidup enak di akhirat inggih punika agama, ilmu syar'i. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm, dan barang siapa menginginkan keduanya itu harus dengan ilmu. Mugi-mugi bermanfaat lan mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi hati lan istiqomah ngantos Allah mewafatkan kita.